Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai for loop. Untuk memulainya, silakan teman-teman buka text editor favorit teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan Neovim. Buat teman-teman yang baru melihat video ini dan pengen menggunakan Neovim, silakan cek config di kolom deskripsi dan tutorial untuk penggunaan Neovim juga ada di channel ini. Silakan cek terlebih dahulu. Oke, kita akan masuk ke directory untuk latihan kita, yaitu JavaScript tutorial sini ya. Kemudian saya akan membuat directory 27 nih ya, terkait dengan for. Oke, saya akan masuk ke directory 27 terkait dengan for, kemudian saya akan clear screen. Nah, kita akan buka Neovim-nya. Oke, saya akan buka sidebar-nya, saya akan tekan A untuk membuat file baru. Kita akan bikin file index.html, ini untuk menampungnya dulu ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi folder JS dan file script.js. Oke, kita sudah berhasil membuat dua buah file script.js dan ini file index.html. Oke. Nah, di file index.html kita akan definisikan basic HTML. Nah, CSS-nya akan kita hapus dulu. Nah, saya akan save. Nah, kita masuk ke bagian JavaScript-nya. Nah, di bagian awal kita akan coba kasih to do ya. To do. Nah, di sini kita akan kasih dulu penjelasan for loop adalah perulangan dengan 3 parameter. Oke. Parameter yang pertama ini inisiator. Initializer ya. Initializer, kemudian parameter kedua ini condition. Nah, kemudian parameter yang ketiga ini disebut iterator atau yang melakukan perulangan. Nah, perintah dasarnya, nah ini perintah dasarnya. Nah, perintah dasarnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada for, kemudian di sini di dalam kurung diawali dengan iterator, inisiator, kemudian dipisahkan dengan titik koma. Nah, kemudian ada condition, pisahkan dengan titik koma, kemudian iterator. Atau perulangannya ada berapa? Kemudian di sini ada kurung kurawal ya sebagai bentuk dari bahwa ini adalah sebuah scoop atau jangkauan range dari sebuah script loop ya. Nah, di sini ini adalah statement yang akan dieksekusi untuk loopingnya. Oke, kita langsung contohkan. Misalkan kita akan membuat for di sini. Saya akan buat variabel i, lihat i sama dengan 1. Nah, pisahkan dengan titik koma. Nah, ini yang disebut dengan inisiator atau menginisialisasi atau nilai awal lah kalau bahasa gampangnya ya. Nilai awalnya adalah 1, kemudian nilai i kita akan kondisikan akan selesai ketika kurang dari 5. Artinya ketika menemukan i-nya sudah jadi 4, ini masih jalan. Nah, ketika kurang dari 4 terus ya dia akan berhenti. Kita i-nya plus. Ketika diulang 1, apakah 1 kurang dari 4? Yes, selama bernilai true dia akan diulang. Ketika masuk ke sini jadi 5, apakah 5 kurang dari 5? Oh, tidak, maka dia akan keluar dari loopingnya. Nah, di sini coba kita cetak ya. console.log kita akan cetak i-nya. Oke. Sini kita akan buka live servernya, Ctrl L. Oke, kita akan klik kanan, inspect.
konsol, kita buka. Nah, udah muncul ya 1, 2, 3, 4. Kita buat menyamping dengan source code-nya. Nah, ini kita akan tekan escape, kemudian space dan E kita untuk menutup. Kemudian untuk membuka lagi kita akan tekan shift dan H supaya masuk ke tab yang kiri. Oke. Kita akan lanjutkan. Nah, kita bisa juga menggunakan loop tanpa inisiator. Nah, ini contoh ya. Loop tanpa inisiator. Nah, misalkan kita membuat for, misalkan kita buat variabel dulu ya. Let, nah misalkan kita buat variabel j sama dengan 1, seperti ini ya. Kemudian kita lakukan perulangan for di sini. Nah, karena di awal paling depan tidak ada inisiatornya, kita pisahkan langsung dengan titik koma, berarti ini langsung inisiator yang kedua. Langsung ke bagian yang kedua yaitu condition j. Nah, j-nya kurang dari 10. Nah, kemudian j-nya diapakan? Misalkan di sini j plus sama dengan 2. Dia akan bertambah 2 ya. Nah, terkait dengan operasi yang seperti ini plus sama dengan sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman yang memang baru mengikuti video ini, silahkan cek dulu mengenai operator ya. Ada banyak operator yang sudah kita bahas sebelumnya. Console.log kita coba cetak J. Nah, seperti ini, lihat. Ini kan 1, 3, 5, 7, 9. Karena ini pertambahnya adalah 2. Nah, sementara di sini tidak ada inisiatornya. Inisiatornya kita taruh di luar sebagai variabel. Itu juga kita bisa lakukan. Nah, kita juga bisa membuat for loop tanpa kondisi. For loop tanpa kondisi. Nah, yang nomor 2 ini nggak ada. Nah, caranya seperti apa? Misalkan ini. For, kita kasih kurung kurawal. Kemudian kita bikin variabel let j. Kenapa? Ya, biar gampang aja. Ini untuk j-nya kita kasih inisial 1 ya. Nah, kemudian untuk kondisinya kita hilangkan, kemudian di bagian akhir j ini akan kita tambah sama dengan 2. Nah, kita akan loop. Nah, kita akan cetak console.log j akan kita cetak. Nah, di sini kita harus tambahkan. Karena kalau misalkan tidak ditambahkan ya bakalan ngeloop terus ya. If j lebih besar dari 10. Nah, jika j-nya lebih besar daripada 10, nah ini kita mau break. Nah, ini kita save. Nah, lihat dia ketika terakhir 11, ketika ini sampai 11 maka dia keluar karena di sini j-nya adalah lebih, ketika j lebih besar dari 10. Nah, lebih besar dari 10 ini maka dia keluar dari looping. Nah, itu tanpa kondisi. Nah, ternyata kita juga bisa menggunakan for loop yang tanpa menggunakan ekspresi. For loop tanpa ekspresi. Jadi semuanya kosong. For, nah sebelum for kita kasih inisial dulu j sama dengan 1 ya. Kita pakai j lagi. Kita pakai for, kemudian di sini kita hanya menaruh 2 buah separator untuk pemisah operasi for ya. Tapi isinya kosong. Nah, di dalamnya kita baru cek. Jika j lebih besar dari 10, nah ini kita akan break. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya kita akan cetak console.log, kita akan cetak j-nya. Nah, kemudian j-nya kita akan tambah sama dengan 2. Nah, ini supaya dia bertambah ya. Nah, kita berhasil juga ya membuat looping yang ininya kita kosongkan. Ini dari 1 lagi kita mulai 1, 3, 5, 7, 9. Karena ini yang pertambahannya 2. Nah, seperti ini juga bisa.
Nah, jadi kita bisa melakukan looping, tapi kita kosongkan isinya, bisa. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan menggunakan loop tanpa body, jadi nggak ada kurung kerawal gininya di luar ya. Nah, kita contohkan lagi. For loop tanpa 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 body. Misalkan kita kasih let variabel ya. Let sum sama dengan 0. Kita inisialisasi dulu sumnya 0. Nah, kita buat sebuah perulangan for let i, kita buat variabel i sama dengan 0. Nah, kemudian kita pisahkan dengan titik koma sebagai separator untuk bagian berikutnya. I kurang dari sama dengan 9 misalkan ya. Kemudian kita pisahkan dengan separator lagi. Nah, di sini i-nya akan increment 1, i plus plus. Nah, kemudian kita akan isi sum dengan sama dengan i. Jadi kita akan isi i-nya itu ke dalam sum-nya. Nah, ini kita tutup dengan titik koma, kemudian kita save. Nah, di sini kita bisa lakukan cetak console dot log sum. Nah, kita save. Nah, lihat dia hasil penjumlahannya ada ya 55. Di atas ini masih 0. Nah, di dalam for ini dia lakukan rekursif, perulangan terus dimasukkan ke dalam variabel sum dan hasil akhirnya adalah 55. Nah, itu juga kita bisa lakukan ketika melakukan for loop. Oke, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya di video kali ini kita sudah belajar mengenai for loop. Jadi for loop bisa kita lakukan secara seperti ini. Jadi kita membuat variabel di dalamnya, kemudian kita mengoperasikan loop. Ataupun seperti ini, inisialnya nggak ada, inisiatornya nggak ada. Nah, tapi kita gunakan inisiator di luar dan kita lakukan loop. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan loop yang tanpa adanya booleannya atau kondisinya. Nah, di sini juga bisa kondisinya kita taruh di bagian body dari loop. Ini juga bisa. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan for loop tanpa ekstensi. Kesemuanya ini hanya separator saja yang ada di dalam kurungnya. Nah, semua isi yang ada di separator kita keluarkan ke dalam body dari for loop seperti ini contohnya ya. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan for loop yang tanpa adanya body. Kita lakukan di dalam internal loop itu sendiri. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.